Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Danis Putra Arsitek, channel yang ingin selalu berbagi tentang cara-cara untuk menangani toko bahan bangunan yang paling simpel, paling mudah, dan paling solutif. Tidak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha kepada teman-teman, baik yang di dalam grup kami yang jumlahnya sekitar hampir 300 orang seluruh Indonesia, dan semuanya saya yakin orang baik-baik semua, orang-orang yang ingin berbagi semua, orang-orang yang ingin mencari pengetahuan tentang toko bahan bangunan, dan semuanya memang ada yang sudah mempunyai toko bahan bangunan yang senior, ada yang mempunyai toko bahan bangunan yang belum senior, ada yang ingin mendirikan toko bahan bangunan tapi sudah belajar untuk mempelajari tentang seluk-beluk di toko bahan bangunan. Semua orang berkolaborasi. Yang punya pengalaman dibagikan, yang belum punya pengalaman bertanya. Ya, itulah di grup kami. Namanya grupnya adalah grup Sharing and Solusi, sharing solusi di toko bahan bangunan. Alhamdulillah semua anggotanya proaktif, semua anggotanya itu saling mendukung, semua anggotanya saling memberi motivasi, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kecil tidak boleh minder, yang besar tidak boleh sombong, karena semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, mohon maaf, ini di dapur teman-teman. Saya ini di dapur karena sambil nungguin istri saya masak. Teman-teman, kemarin itu dari video saya awal sampai sekarang, itu dari video yang jumlahnya sekitar 70 video, itu saya tidak pernah menyarankan kepada teman-teman tentang mesin kasir apa yang saya pakai, atau saya mengarahkan teman-teman untuk menggunakan mesin kasir ini, mesin kasir A, mesin kasir B, mesin kasir C. Saya tidak pernah mengarahkan, saya tidak pernah menjadi sponsor, dan saya tidak ingin, memang waktu itu tidak ingin untuk mengambil keuntungan atau mengambil kepentingan di dalam menjalankan usaha itu, apalagi yang berurusan dengan mesin kasir. Semua teman-teman yang tanya, waktu itu memang saya membuat konten tentang cara menangani keuangan, tentang cara menangani supplier, tentang cara, dan itu memang saya tunjukkan memang caranya harus punya mesin kasir. Nah, di situ saya uraikan caranya bagaimana, laporan apa saja yang didapat di dalam mesin kasir itu, dan saya tidak pernah mengarahkan dari awal sampai sekarang. Saya mohon maaf ya, saya tidak pernah mengarahkan sampai sekarang, sampai video saya yang ke-50 itu saya tidak pernah mengarahkan Anda harus pakai ini, harus pakai itu. Cuman yang bertanya langsung saya suruh japri sama vendor atau penyelenggara, dan tanpa sepengetahuan saya, tanpa ada hubungannya dengan saya, supaya saya tidak campur aduk di situ. Langsung saya suruh menghubungi dia, dan dia pun tidak saya rekomendasikan. Yang pemiliknya pun ya juga begitu. Jangan rumongso atau merasa Anda ingin memberi saya tidak mau seperti itu. Saya tidak punya kepentingan di situ, karena menurut saya kerja saya sudah alhamdulillah lebih dari cukup. Hasil kerja dari saya sudah alhamdulillah lebih dari cukup untuk menghidupi anak, istri, dan kebutuhan saya sehari-hari. Ini kebetulan teman-teman, ini kebetulan saya memang punya teman itu mantan pegawai bank, mantan kepala cabang bank. Saya ngomong nggak sengaja, saya cerita-cerita tentang waktu itu penyelesaian hutang. Saya berterima kasih kepada dia karena saya dibantu. Waktu itu saya dibantu untuk bebas
bebas bunga, bebas denda dari bank yang jumlahnya sekitar hampir 200 juta waktu itu. Setelah itu saya ngobrol, ternyata dia itu punya platform yang berhubungan dengan mesin kasir, dan dia memang penyelenggara seperti itu. Tapi yang ditangani itu perusahaan besar-besar, teman-teman. Perusahaan besar-besar, terus apotik itu banyak yang terus rumah sakit. Nah, setelah itu saya katakan kalau memang bisa coba dibikinkan yang khusus untuk toko bahan bangunan. Setelah itu, oh ya bisa. Setelah itu dia mengatakan itu. Terus bagaimana caranya? Terus biayanya berapa? Terus dihitung. Ternyata kok menurut pendapat saya, kok mesin kasir itu sangat menguntungkan daripada yang saya pakai sekarang. Saya sudah bilang 2 atau 3 kali di video saya yang kemarin. Saya untuk memakai mesin kasir mulai tahun 2016 sampai sekarang itu saya tidak kurang menghabiskan biaya atau investasi sekitar 30 jutaan. Itu pasti lebih itu. Karena setiap mesin kasir itu ada softwarenya. Softwarenya harganya 2.500.000. Saya punya 4. Berarti untuk software saja 10 juta. Setelah itu perangkatnya harus laptop semua atau PC semua. Yang milik saya, yang PC itu 2, yang laptop 2. Yang saya pakai di rumah 1, yang pakai laporan belakang 1, yang untuk penjualan, untuk seller itu 2. Nah itu 1 PC atau 1 laptop, katakan murah-murahan saja 4 juta. 4 juta kali 4, 12 juta. 12 juta ditambah 10 juta, 20 juta. Belum printernya, belum scan barcode-nya. Printernya pun ada 2-3 macam. Ada printer kasir yang harganya 2 jutaan, ada printer barcode yang harganya 3 jutaan. Dari situ, wah kalau ini ditawarkan kepada teman-teman di grup atau di viewer saya yakin tidak masuk. Begitu teman-teman. Saya yakin tidak masuk lah. Setelah itu, saya ditawari teman saya ini tidak pakai komputer, tidak pakai laptop. Penjualan cukup dengan HP karena basisnya basis Android. Servernya ada di server pusat. Setelah itu untuk laptop itu fungsinya hanya untuk melaporan sama memasukkan item barang. Itu pun enggak seharian penuh. Dipakai 1 jam 2 jam itu sudah selesai. Nah ini kemarin itu yang menjadi ganjalan saya nggak tahu apakah itu viewer saya atau subscriber saya juga tahu, atau orang itu kompetitor saya. Dia pertanyaannya seperti ini, Mas, saudara-saudara. Tolong samenan masuk akal apa enggak ya? Pak, dengan sewa 5.000 per hari atau 150.000 per 40 hari pertama, apakah itu sudah termasuk sewa laptop sama sewa HP 2? Menurut saya kok orang ini bertanya atau gak ngerti atau bagaimana ya? Saya kurang paham ya. Nah, logika akal sehat ya saudara-saudara. Bayangkan logika akal sehat. 45 hari pertama dengan 150.000, penyelenggara harus menyediakan laptop 1, setelah itu HP 2. Kalau itu dilanjutkan sewanya per hari 5.000, sedangkan investasi untuk mengadakan laptop sama HP 2 itu minimal, menurut saya minimal 7 juta. Lah kalau uang 7 juta diangsur, bukan diangsur saudara, itu disewa. Disewa 1 hari 5.000 rupiah. Terus BEP-nya, kapan kembali modalnya sebagai penyelenggara. Belum nanti biaya pemeliharaan yang HP-nya rusak, yang laptopnya rusak. Kok kayaknya nggak masuk akal. Pertanyaan seperti ini, tolong saudara-saudara atau siapapun yang melihat video ini, tolong dipertimbangkan kalau mau bertanya. Masuk akal apa tidak masuk akal, begitu saja. Cobalah, seandainya Anda penyelenggaranya, setelah itu sewanya 5.000, tapi
menyediakan laptop sama 2 HP. Kalau ada yang seperti itu saudara-saudara, saya tantang ya. Kalau ada yang seperti itu, sewanya 5.000 per hari, disediakan laptop sama 2 HP. Mungkin teman-teman 50% yang ada di grup ini, saya sewakan gratis, saya yang bayar. Yang ada di grup ini yang aktif berapa? Katakan 50 orang, saya sewakan. Bener teman-teman, kalau memang ada loh ya. Ya pertanyaan seperti itu. Karena saya ini gini loh teman-teman, ya, jangan dianggap saya ini komersil, jangan dianggap seperti itu. Saya mulai membuka channel saya pernah mengatakan kepada teman-teman, jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Pernah apa enggak? Nah dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan loh. Saya enggak perlu subscribe, di subscribe alhamdulillah, di like alhamdulillah, di dislike alhamdulillah. Yang penting saya itu bermanfaat, cuman itu saja. Yang lain saya perlukan. Lah mesin kasir ini kenapa kok saya tertarik? Karena tidak memerlukan investasi lagi saudara-saudara, teman-teman. Saya yakin Anda punya laptop. Saya yakin seyakin-yakinnya. Saya yakin Anda pasti punya HP. Orang sekarang nggak punya HP, meskipun satu. Itu HP itu bukan melulu dipakai untuk jualan saja. Setelah dipakai jualan juga bisa dipakai komunikasi yang lain. Di tengah-tengah jualan kalau memang tokonya itu sepi, bisa dipakai WA-an sama teman-teman yang lain. Nggak apa-apa, bukan spesial untuk jualan gitu. Enggak seperti itu. Laptop juga gitu, Anda pakai waktu mau input barang. Setelah itu sampean dipakai anak sekolah, dipakai anak kuliah, itu nggak apa-apa. Makanya saya tertariknya seperti itu. Karena kenapa sih? Karena ini solusi bagi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menjalankan di mesin kasir, di toko bahan bangunan yang pakai mesin kasir, yang anti ribet menurut saya. Karena ada solusinya, karena ada manfaatnya, karena ada hikmahnya di balik itu. Kalau nggak ada manfaatnya, kalau nggak ada nilai solusi, saya tidak akan menawarkan kepada teman-teman. Silakan cari sendiri. Dan di situ nanti yang sudah saya katakan, kesulitan untuk memakai mesin kasir salah satunya adalah memasukkan item barang toko. Di situ sudah tercantum 7.000 item barang toko. Dipakai nggak apa-apa, nggak dipakai dinolkan saja stok opnamnya. Setelah itu fitur-fitur yang lain, laporan-laporannya lain, banyak itu bagus semua. Tak lihat sudah saya pelajari. Meskipun saya belum memakai sampai saat ini. Sudah saya pelajari laporan-laporan keuangan, terus apalagi stok opnam yang kemarin saya tunjukkan. Pakai HP, scan barcode, nggak usah beli. Barcode-nya juga seperti itu. Kalau memang sudah ada printernya barcode, langsung masuk. Ya seperti itulah teman-teman. Tolong kalau memang mau bertanya tentang mesin kasir, diperhitungkan dulu lah pertanyaan itu. Pertanyaan saya ini masuk akal apa enggak masuk akal ya, seandainya saya tanyakan. Tolonglah kita sama-sama menjaga. Saya tidak pernah menyinggung viewer saya, terus terang saya tidak pernah menyinggung viewer saya, siapapun yang bertanya apapun. Tapi kalau sudah terlalu, mohon maaf, ya kita juga manusia. Nyun sewu. Saya terus terang, saya dari seminar pun saya tidak mengambil nilai komersial. Sudah saya katakan, saya ingin berbagi, cuman itu saja. Yang balas saya yakin itu bukan teman-teman, Allah yang membalas, meskipun lewat teman-teman. Begitu teman-teman. Meskipun kayak mesin kasir ini, masa saya ngambil 5.000 diambil yang mana lagi teman-teman? Ya nanti kalau memang ada, mungkin untuk kemaslahatan kita lagi. Ya memang kalau memang ada itu mungkin balasan dari Allah kepada saya. Ya nilainya cuman itu saja bagi saya. Ya, mohon maaf sebelumnya. Barangkali mungkin video saya ini agak keras, agak mulai menyinggung. Mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Karena saya tetap ingin mendoakan teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan usaha itu diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi rezeki yang berkah, diberi rezeki yang melimpah, diberi rezeki yang paling penting, diberi rezeki yang halal. Dan saya berkali-kali mengajak teman-teman dan semuanya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Hadis Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.